Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Bertemu lagi dengan saya Mega di channel YouTube Rumblemed. Oke, hari ini kita akan membahas topik baru, yaitu tentang soal-soal P3K bagian kompetensi manajerial. Di sini kompetensi manajerial membahas tentang integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengelolaan perubahan, dan pengambilan keputusan. Oke, sebelum kita masuk ke soalnya, silakan teman-teman untuk subscribe channel YouTube ini, karena insya Allah channel ini akan mengupdate video-video terbaru tentang soal-soal ASN P3K. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Baik, soal nomor 1. Anda dinilai lambat bekerja oleh atasan Anda. Maka reaksi yang akan Anda lakukan atas penilaian tersebut dengan A. Meminta saran pada atasan bagaimana untuk memperbaiki performa kerja. B. Menahan rasa malu karena mendapat teguran. C. Meminta bantuan teman untuk memperbaiki performa. D. Berusaha lembur untuk mengerjakan ketertinggalan. E. Menerima penilaian tersebut dan berusaha memperbaiki performa kerja. Ini jelas ya, jawabannya adalah E. Menerima penilaian tersebut dan berusaha memperbaiki performa kerja kita. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa sikap bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja merupakan bagian dari pengembangan diri, sehingga memiliki orientasi pada hasil. Jadi jawabannya adalah E. Oke, soal nomor 2. Saya mengikuti rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting yang bersifat rahasia. Beberapa teman saya bertanya tentang hasil rapat tersebut. Sikap saya: A. Tidak memberitahu hasil rapat. B. Menghindar dari teman kerja. C. Memberitahu yang kurang penting. D. Mengatakan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan hasil rapat. Atau E. Memberitahu bila ada yang penting. Jawabannya adalah E. Memberitahu bila ada yang penting. Karena memberitahu bila ada yang penting adalah bagian dari integritas yang bertindak sesuai nilai dan moralitas. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Saya biasanya makan siang bersama teman kantor ketika jam makan siang. Sambil mengobrol tidak terasa sudah melebihi jam makan siang. Sikap saya: A. Tidak masalah mumpung tidak ada kerjaan. B. Membatasi 5 menit lagi kemudian kembali ke ruangan. C. Kembali ke ruangan langsung. D. Mengajak teman kerja agar segera kembali. Atau E. Memberi pengertian dan mengajak agar segera kembali ke ruangan. Jawabannya adalah E, ya. Memberi pengertian dan mengajak agar segera kembali ke ruangan. Karena hal tersebut adalah bagian dari prinsip integritas untuk bertindak sesuai dengan nilai norma dan etika organisasi. Oke, lanjut kita soal nomor 4. Saya diberi kesempatan untuk pergi ke short course ke Belanda selama sebulan. Tetapi nilai TOEFL saya tidak mencukupi. Sikap saya adalah: A. Ikut tahun depan saja ketika nilai TOEFL saya naik. B. Tidak ikut karena saya memang kurang pandai berbahasa Inggris. C. Ikut tes TOEFL sekali lagi, siapa tahu nilainya berubah. D. Berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan nilai TOEFL. Atau E. Sesegera mungkin menerima tambahan waktu kepimpinan untuk memperbaiki nilai TOEFL. Jawabannya adalah E, ya, sesegera mungkin menerima tambahan waktu kepimpinan untuk memperbaiki nilai TOEFL. Karena bagian dari pengembangan diri sendiri untuk berprestasi dan belajar berkelanjutan. Oke, soal nomor 5. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Atau E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Oke, jawabannya adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi, diharuskan kita untuk membagi sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
Oke, soal nomor 6. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Atau E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jawabannya adalah A ya. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Karena kemampuan pengembangan kepada orang lain harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Oke, soal nomor 7. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang, jika hidup baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. Atau E. Kadang-kadang ide saya diterima. Jawabannya adalah A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Kita harus optimis ya. Seseorang pemimpin itu harus pandai berkomunikasi dan dapat mengembangkan kemampuannya kepada orang lain. Jadi jawabannya A. Selanjutnya soal nomor 8. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Tentu saja jawabannya adalah D ya. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim tersebut. Oke, faktor kerjasama menjadi unsur penting dalam membangun sebuah tim yang kuat. Jadi kita dalam tim itu harus kompak ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Bagaimana Anda merespon target pencapaian kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja saya. Jawabannya adalah A ya. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja saya. Karena kemampuan dalam mengembangkan diri sendiri dan orang lain itu merupakan kompetensi manajerial yang harus kita miliki. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberikan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong kepada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong kalau terkadang tidak, jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Atau E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jawabannya adalah B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong kepada orang lain. Setiap orang itu harus mampu mengembangkan potensi dirinya untuk berkembang. Meminta bantuan diperlukan bila mana dalam kondisi terdesak agar diri kita punya kemandirian. Oke, sampai di sini dulu soal yang kita pelajari. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal lain tentang kompetensi manajerial. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.